Amma ba'd. Yang kami hormati segenap para habaib dzurriyyatur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para orang tua kami, segenap abna abuya muttaqin, kiai muttaqin, dan segenap hadirin wal hadirat jamaah majelis maulid wa ta'lim Farhatul Mustafa, yang semoga senantiasa mendapatkan kucuran rahmah, taufik, inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita lanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Nashahid Diniyah. Ki kuat ki. Kuat ki kecil saos ki. Lo kebanyakan ilmu lagi. Takok peleman mereng sampean peleman ngaji. Kebanyakan ilmu. Takok padumpa peleman. Dikit-dikit dah apa-apa nggih. Penting manfaat barokah. Setelah kita baca kemarin kutipan daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang diambil oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad sampai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah kemarin kita dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai kapan kita melakukan ketaatan kepada Allah? Yaitu mulai awal, mulai sekarang. Sekarang kita niatkan untuk melakukan taat kepada Allah. Sampai kapan? Dikatakan di sini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Dipesan sama Allah, jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Maksudnya apa? Kita pertama diperintah sama Allah untuk taat. Taatnya ini agar kita dijaga. Jangan sampai taatnya mengikuti waktu. Waktu majelis taat, keluar majelis kelopain. Ini harus serangan kita jaga. Makanya dikatakan para ulama, kita ini rebutan dengan syaitan. Karena kita tidak tahu kapan meninggalnya. Dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jaga keimanan ini sehingga kalian jangan sampai meninggal kecuali meninggalnya dalam keadaan muslim. Kita tidak tahu kapan ajalnya. Ya kalau sudah kita dikasih tahu, nanti Saiful kamu nanti meninggalnya tahun 2019. Nah, kita bisa siap-siap. Dan kita karena tidak tahu, kita harus senantiasa waspada. Waspadalah. Karena kita tidak tahu. Kita rebutan sama setan. Ya, sekarang dilihat ini orang-orang hadir majelis Farhatul Mustafa ini. Nah, kita berharap kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya setelah keluar di sini diajak sama setan. Ayo joget-joget ayo. Diajak joget. Ini adalah tipu daya setan ini. Tujuannya apa? Memang sengaja setan ini. Kok joget-joget tidak mati? Hadir majelis lagi. Karena mati nih. Matinya ditunggu. Makanya kita rebutan sama setan. Sehingga memang begitu pentingnya meninggal dalam keadaan muslim. Sehingga suatu ketika diceritakan tatkala Nabiullah Yusuf alaihissalam berpisah dengan ayahnya Nabiullah Yakub alaihissalam. Tatkala berpisah, dalam perpisahannya ini Nabiullah Yakub susah karena berpisah dengan putranya. Tatkala berpisah, akhirnya ditakdirkan untuk bertemu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya. Senang gembira Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ternyata didapati dalam mimpinya itu Nabiullah Yakub nangis. Wahai Yusuf, kok ini kenapa gembira sekarang? Iya, kita sekarang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam mimpi. Ayah, kenapa kau nangis? Jangan sedih ayah. Walaupun kita di dunia kita berpisah, insya Allah kita nanti akan dikumpulkan di surganya Allah. Akhirnya kata Nabi Yakub, Yusuf,
Yang aku tangiskan ini bukan karena kita berpisah di dunia. Kalau pisah di dunia tidak masalah. Tapi yang aku takutkan, karena engkau jauh dari diriku, takutnya kau nanti dibawa oleh syaitan sehingga kau meninggalkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Allah Yusuf alaihissalam senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tawaffani musliman walhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim dan kumpulkan aku dengan orang-orang saleh. Seorang nabi, Nabiullah Yakub takut tatkala anaknya ada, susah, bingung. Yang dibingungkan apanya? Apa karena takut tidak makan? Bukan. Kenapa? Takut nanti kalau meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Kalau kita kan enggak, anaknya tidak bingung. Anaknya pulang malam tidak bingung. Bahkan sampai berhari-hari tidak pulang, tidak pernah bingung. Mun aja mata manleman ki. Cengok budi aja malah abalin dia. Hari malam lah. Bukan ada aja mah. Ayo sore-sore ke tetangga. Padahal maghrib itu ayam dicari kemana-mana. Ini gimana dengan kita punya anak perhatian, punya anak perempuan? Kita ada eman, kita punya anak perempuan digonceng sama anak laki-laki, yang bukan mahramnya, bahkan tidak pulang. Kita bangga bahkan mempunyai anak yang sering dibawa. Anakku payu, anakku payu laris. Bahkan sama orang tua zaman sekarang ini susah kenapa? Kalau malam minggu punya anaknya dah laku. Tuh udah ramai tanggung tome, aku andi anak bini, ini ada sebentar, susah. Loh, kita ternyata lebih eman kepada ayam tidak datang. Orang itu kalau berharga, punya benda berharga, pasti diapain? Dieman-eman, pasti dijaga. Lebih berharga mana anak sama ayam? Lebih berharga ayam ternyata zaman sekarang. Ini musibah. Kalau kita punya emas permata, tidak mungkin kita taruh di samping jalan. Bu, kedua emas, paling bumbu ini paling suka emas nih. Bu, lebur ke emas bu. Karena mungkin sahabat penkirim bom ditaruh di samping jalan, mungkin. Pala orang ya, takut kenapa kita tahu itu adalah sesuatu yang berharga? Ditaruh di mana? Ditaruh di kamar, takut hilang. Kalau tidur nanti takut diambil sama orang. Takut dijual sama suaminya. Taruh, punya kunci sendiri ibu-ibu. Taruh di mana? Di kamar. Bukan hanya di kamar, taruh di lemari. Bukan hanya di lemari. Lemari ada kotak khusus. Ada kotak khusus, kotaknya dikunci. Mau nutup lemarinya juga dikunci. Keluar kamar, kamarnya dikunci. Keluar rumahnya juga dikunci. Saking berharganya seperti itu cuma emas. Cuma emas. Tapi kita punya anak, perempuan atau laki, mereka jalan yang bukan mahramnya, pulang sampai jam 8, sampai jam sekarang kita pulang tidak lihat, ternyata nggak ada di kameranya. Kita di rumah ternyata mereka tidak ada. Kita ada perhatian sama mereka. Ayo kita perhatian kepada keluarga seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Yakub alaihissalam kepada putranya. Padahal putranya seorang nabi, bukan hanya seorang nabi, bahkan seorang rasul. Perhatian daripada ayahnya, takut meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, sehingga Nabiullah Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah, tawaffani musliman, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan muslim, walhiqni bisolihin, dan kumpulkan aku dengan orang-orang soleh. Semoga barakah majelis Farhatul Mustafa kita dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keidah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak meninggal kecuali dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan kalimat agung dan indah la ilaha